Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang masih diberikannya kepada kita, baik nikmat kesehatan, kekuatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Yang mana dengan nikmat tersebut Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa sampai dengan hari ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, kita telah berada di penghujung bulan Ramadan, dan salah satu syariat yang telah Allah tetapkan di penghujung bulan Ramadan ini adalah membayar zakat fitrah. Teman-teman yang kami muliakan, bahwasannya zakat itu bukan hanya zakat fitrah saja. Zakat secara umum adalah merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang 5. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah SAW bersabda bahwa bunyal Islam, bangunan Islam itu terdiri atas 5 hal, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah melaksanakan salat. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah membayar zakat. Dan yang kelima adalah naik haji. Teman-teman yang kami muliakan, jadi membayar zakat ini adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Kita tahu bahwa yang namanya rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau satu rukun itu tidak dilaksanakan, maka amalan ataupun ibadah tersebut tidak akan sah. Misalkan sholat, di dalam sholat terdapat salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholat kita. Begitu juga Islam, rukun Islam. Membayar zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Kalau kita tidak membayar zakat dan memang kita telah mampu melakukannya, maka sebenarnya dalam tanda kutip Islam kita belum sempurna. Teman-teman yang kami muliakan, zakat itu terdiri atas 2, yaitu yang pertama adalah zakat harta kita, ya, zakat disebut juga dengan zakat mal. Sedangkan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal itu tergantung dengan spesialisasi pekerjaan kita. Kalau kita sebagai seorang pedagang, ada zakatnya. Kalau kita sebagai seorang peternak, ada zakatnya. Kalau kita dalam bidang pertanian, ada juga zakatnya. Kalau kita sebagai seorang pegawai atau pekerja yang mendapatkan gajian bulanan, kita ada juga zakatnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin membersihkan harta kita dengan zakat tersebut. Nah, kalau kita sebagai seorang pegawai misalkan, maka zakatnya adalah 2,5% dari gaji kita. Zakat mal atau zakat harta ini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah syaratnya cukup 1 tahun. Yang kedua, zakat itu telah memenuhi nisabnya. Nisabnya ada beberapa pendapat ulama, ada yang menyebutkan 85 gram emas, ada yang menyebutkan 90 gram emas, ada yang 95 gram emas, ya. Intinya rata-ratanya sekitar 85 gram emas. Artinya kalau harta yang kita kumpulkan itu selama 1 tahun nilainya telah sesuai atau lebih dari 85 gram emas atau 90 gram emas, maka kita telah wajib membayar zakat 2,5% dikalikan dari harta kita selama 1 tahun tersebut. Inilah nisab. Sedangkan harta zakat itu harus dikeluarkan dalam 1 haul, yaitu 1 tahun. Namun beberapa ulama fikih kontemporer mengatakan bahwa kalau kita mau membayar zakat mal atau zakat harta kita itu dengan dicicil setiap bulan, itu boleh dilakukan. Toh jatuhnya juga sama selama 1 tahun. Karena ada beberapa kalangan teman-teman kita yang ketika mau mengeluarkan dalam akhir tahun, dia mungkin ada terasa berat di dalam hatinya. Maka dia mengeluarkannya setiap bulan, langsung dibayarkan atau dipotong dan disampaikan kepada unit pengelola zakat di instansinya masing-masing. Teman-teman yang kami muliakan, maka ini adalah yang pertama zakat mal, ya. Zakat dari harta kita, agar harta kita menjadi bersih, menjadi lebih berkah.
Nah, yang kedua, zakat yang tak kalah penting dan menjadi familiar bagi masyarakat kita ya, dan inilah sebenarnya menjadi familiar dari masyarakat kita, lebih familiarnya, lebih mengenalnya adalah zakat fitrah. Zakat mal banyak yang belum mengenal, padahal zakat mal inilah yang lebih terus akan kita lakukan setiap tahunnya. Nah, sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah itu disesuaikan dengan makanan yang kita makan. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan ya. Dan lebih utama lagi, zakat fitrah ini dikeluarkan pada akhir Ramadan. Dan bahkan beberapa kalangan para sahabat mengeluarkan zakat fitrah ini pada malam takbiran. Ada juga yang mengeluarkannya hingga sebelum khatib ya, salat Idul Fitri naik mimbar. Mungkin beberapa dari pengelola zakat kita ya tidak bisa mungkin ya mengeluarkan zakat itu atau mendistribusikan zakat ketika menjelang salat Id karena dikhawatirkan tidak terdistribusi ya. Namun bahwa zakat fitrah ini adalah sebagai penyempurna dari puasa yang kita lakukan selama 1 bulan. Dengan zakat fitrah ini maka kita menjadi sensitif, menjadi peduli terhadap masyarakat di sekitar kita ya. Mungkin ada masyarakat kita yang belum mampu untuk dalam menghadapi hari rayanya, maka dengan zakat fitrah ini mudah-mudahan bisa terbantu. Teman-teman yang kami muliakan, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa. Bahkan seorang bayi yang baru dilahirkan sebelum salat Idul Fitri itu harus dibayarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar makanan yang dikonsumsi ya. Beras, kalau kita memakan beras, makanan pokok kita adalah beras, kita membayarkan zakat fitrah sebesar beras yang kita konsumsi ya. Kalau misalkan kita memakan beras kelas 1, kita bayarkan beras kelas 1. Kita memakan beras kelas 2, kita bayarkan dengan beras kelas 2. Kalau kita makan dengan beras kelas 3, kita bayar zakat fitrah dengan beras kelas 3. Berapa besarnya zakat fitrah ini? Besarnya adalah, kalau dalam pendapat ulama adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Atau dikonversikan dengan satuan di Indonesia ini sekitar 10 canting ya. 10 canting. Kalau mau lebih itu lebih baik. Kalau mau lebih itu lebih bagus. Ini adalah zakat fitrah. Jadi kalau kita mengkonsumsi beras kelas 1, kita keluarkan 1 orang jiwa adalah zakat fitrah 2,5 kilogram atau 10 canting ya. Kalau dalam keluarga itu ada 2 orang jiwa, berarti tinggal dikalikan 2 dan seterusnya. Lalu bolehkah kita membayar zakat fitrah dengan diganti dengan uang? Beberapa ulama membolehkannya ya. Memang kebiasaan sahabat-sahabat Nabi terdahulu, zakat fitrah itu dibayarkan berupa makanan pokok. Jadi makanan pokoknya dahulu ada yang berupa gandum, ada yang berupa kurma ya, biji-bijian seperti itu. Itulah zakat fitrah yang dibayarkan. Namun kalau konteks kekinian, para ulama kontemporer membolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang. Disesuaikan ekuivalensi, samakan harga 10 canting beras yang kita makan tadi dengan harga kekinian. Nah, kalau di tempat kita sekarang sudah ditetapkan ada 3 tipe. Nah, tipe pertama Rp26.000, tipe kedua Rp30.000, tipe ketiga Rp32.000. Jadi dengan 3 tipe ini disesuaikan dengan jenis kelas beras yang dikonsumsi oleh masing-masing jiwa tersebut. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah, maka zakat fitrah yang merupakan salah satu bagian kewajiban ya daripada rukun Islam kita tadi mesti kita tunaikan. Mesti kita tunaikan. Setiap jiwa mesti membayar zakat fitrah. Namun dalam zakat mal tidak setiap jiwa wajib membayarnya karena ada yang tidak sampai nisabnya. Ada mungkin di antara kita yang tidak memiliki harta yang ketika dikumpulkan dalam 1 tahun tidak senilai dengan 85 gram emas atau sekitaran itu. Maka dia tidak wajib membayar zakat, ya, tidak wajib membayar zakat mal, tidak wajib membayar zakat harta, ya. Namun dia boleh membayar atau berinfak, bersodakoh, ya.
dia boleh bersedekah sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Inilah, jadi ketika seseorang tidak mampu membayar zakat mal, tidak mampu membayar zakat harta, karena memang hartanya tidak sesuai, tidak cukup nisab dalam 1 tahun, dia boleh membayar, dia boleh menggantinya dengan banyak-banyak berinfak, bersedekah. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita menyemangati diri kita masing-masing untuk memperbanyak infak, sedekah, membayar zakat mal kita Bahkan ada beberapa teman-teman kita walaupun memang ada yang menggunakan kalender Masehi dalam perhitungan haul zakat malnya dari bulan Januari sampai bulan Desember dihitung 1 tahun, maka bulan Desember dia membayar zakat malnya. Ada juga yang menggunakan kalender Hijriah jadi dia membayar zakat malnya itu tadi setiap bulan Ramadan. Agar apa? Karena di bulan Ramadan itulah amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, zakat ini dikeluarkan untuk 8 asnaf atau 8 golongan sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diperuntukkan pertama lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Lalu wal masakin, yang kedua untuk orang miskin. Lalu yang ketiga wal amilin, yaitu untuk amil, petugas pengumpul zakat, petugas yang mengelola zakat, wal amilin. Yang keempat wal muallafati qulubuhum, yaitu muallaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima wafir riqab. Riqab ini adalah budak, budak. Mungkin di zaman sekarang nggak ada lagi budak di zaman Nabi dulu mungkin masih ada banyak perbudakan. Kalau sekarang nggak ada, mungkin nggak ada lagi. Wafir riqab wal gharimin, gharim ini adalah orang yang terlilit hutang, orang yang banyak sekali hutang, yang hutang ke sana, hutang ke sini, sehingga hidupnya dari lubang ke lubang untuk menutup lubang hidupnya, jadi terlilit hutang. Ini adalah orang yang memang diperintahkan Allah untuk disalurkan zakat kepadanya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah ini adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang memang dia mengeluarkan darahnya di jalan Allah untuk demi tegaknya agama Allah ini. Namun sekarang ini mungkin hanya di daerah tertentu saja atau tidak seluruh daerah yang ada orang-orang seperti ini. Maka beberapa ulama mengkiaskannya dengan orang yang menuntut ilmu, orang yang berdakwah ke pedalaman-pedalaman, orang-orang yang kuliah dalam jurusan agama dan lain-lain yang intinya adalah berjuang di jalan Allah. Kemudian apalagi wa banis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam musafir. Biasanya orang musafir ini adalah orang-orang yang rentan kehabisan bekal. Maka dia adalah orang-orang yang termasuk diperintahkan Allah untuk mendapatkan zakat. Jadi inilah, saya ulang kembali, ada 8 asnaf. Yang pertama adalah fuqara, yang kedua adalah masakin, yang ketiga adalah amilin, yang keempat adalah muallaf, yang kelima adalah riqab, budak, yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang terlilit hutang, yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ke-8 adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Inilah 8 asnaf di mana zakat kita itu harus disalurkan ke 8 asnaf ini. Ke 8 asnaf ini. Nah, untuk zakat mal dan zakat fitrah mungkin ada perbedaan dalam penyaluran asnafnya. Kalau zakat mal ini disalurkan ke 8 asnaf ini, ke 8 asnaf ini disesuaikan dengan kebutuhan atau bisa juga merata ke 8 asnaf ini, atau dengan persentase tertentu, dengan pertimbangan tertentu. Namun kalau dalam zakat fitrah pendistribusiannya lebih dikhususkan untuk fakir dan miskin, tidak ke seluruh asnaf ini. Namun boleh juga ada beberapa membolehkan untuk amil, petugas zakatnya. Namun lebih difokuskan pendistribusian zakat fitrah adalah untuk para fakir dan orang-orang miskin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa membayar zakat. Selain
Ini adalah rukun Islam. Zakat juga akan membersihkan harta kita, memberkahi harta kita. Allah akan menyucikan harta kita dari hak-hak orang lain yang masih ada di dalam harta kita, dari penyakit-penyakit hati kita. Semoga dengan membayar zakat ini Allah akan menghilangkan penyakit hati kita, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit cinta dunia, yang penyakit-penyakit ini sangat mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi oleh Abu Bakar. Padahal masih banyak sahabat-sahabat Nabi di zaman itu, tapi karena dia tidak mau membayar zakat, maka dianggap oleh Khalifah, menganggap dia telah kufur, keluar dari Islam, keluar dari salah satu rukun Islam, mengingkari salah satu rukun Islam, sehingga dianggap satu saja rukun Islam diingkari, dia telah keluar dari Islam. Dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyuruh pasukan untuk menyerang orang-orang tersebut yang sebelumnya telah dinegosiasi, telah diajak untuk membayar zakat, namun menolak dengan secara berkali-kali, bahkan dengan kekerasan penolakan tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan mereka, dan mereka juga tidak mau mendengar. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman di dunia, itulah ancaman di dunia bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Hartanya tidak akan menjadi berkah, akan mungkin bisa jadi penyakit datang silih berganti, atau mungkin ada saja orang-orang di luar sana yang iri dengki dengan dia, yang ini bisa menyebabkan penyakit ain, bisa menyebabkan harta kita dijara, dicuri orang, atau bahkan diperangi seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang sangat pedih, yang sangat kita ngeri terhadap zakat tersebut atas orang-orang yang tidak membayar zakat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surah At-Taubah ayatnya ke-34 dan ke-35, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, termasuk salah satunya zakat, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kabar gembira ini bukan kabar menyenangkan, tapi ini adalah sebuah majas yang Allah berikan. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrikalah dahi mereka, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak mau berinfak, bersedekah, membayar zakat. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Mengerikan sekali teman-teman sekalian. Orang yang tidak mau bersedekah, berinfak, membayar zakat, hartanya tersebut akan dijadikan setrika yang sangat panas di neraka nanti, dan akan disetrikakan pada dahi, punggung, dan bagian-bagian tubuh kita. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadi insan-insan yang sadar, dan memang kita menjadi insan yang termotivasi untuk membayar zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam hati kita, memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua untuk bisa membayar zakat, terutama bagi yang telah cukup nisab dan haul, dan mampu membayar infak, sedekah, mampu berinfak dan bersedekah di jalan Allah kapanpun, dimanapun, dan sebesar apapun yang kita mampu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.